Nama saya adalah Gocan Harapan Tua Saragi. Saya dari kelas S1TT09A dengan NIM 211011024. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang tentara nasional Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang subprogram, fungsi, dan prosedur. Kali ini saya akan membahas subprogram, fungsi, dan prosedur. Pengertian subprogram. Subprogram adalah suatu bagian dari program yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu yang letaknya terpisah dari program yang menggunakan suatu subprogram. Dipanggil atau digunakan dengan tujuan khusus, yaitu untuk mengerjakan suatu tugas tertentu, di mana tugas tersebut dapat berupa tugas input atau bisa dibilang menyimpan hasil ke dalam suatu variabel otomatik, dan bisa juga sebagai output atau menampilkan nilai suatu variabel atau variabel, ataupun melakukan operasi runtutan, pemilihan, dan pengulangan subprogram banyak digunakan pada pemrograman. Yang pertama, tujuan subprogram. Tujuan program yang pertama adalah program menjadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan dengan memisahkan langkah-langkah detail ke satu atau lebih modul atau modularisasi. Maka fungsi utama menjadi lebih pendek, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua, dapat mengurangi pengulangan atau duplikasi kode. Langkah-langkah program yang sama dan dipakai berulang-ulang di program dapat dituliskan sekali saja secara terpisah dalam bentuk subprogram. Selanjutnya, bagian program yang membutuhkan langkah-langkah ini tidak perlu selalu menuliskan, tetapi cukup memanggil fungsi-fungsi tersebut. Yang ketiga adalah mempermudah dalam menemukan kesalahan atau debug program dan menghemat ukuran program. Pengertian fungsi. Fungsi merupakan sebuah subprogram yang biasa digunakan untuk mengerjakan suatu perintah atau tugas tertentu berdasarkan tujuan dari fungsi itu sendiri. Contoh, misalnya kita membuat fungsi menghitung luas lingkaran, maka tugas dari fungsi itu yaitu menghasilkan hasil perhitungan luas lingkaran, dan sebaiknya tidak mengerjakan tugas yang lain yang tidak sesuai dengan definisi fungsi tersebut. Bentuk umum fungsi berikut ini dapat kita lihat. Bentuk umum fungsi yang dimana int fungsiku, terus di dalamnya termasuk perintah yang dieksekusi. Penjelasannya adalah int merupakan tipe data dari fungsi tersebut yang nantinya fungsi ini akan menghasilkan nilai balik atau return value berdasarkan tipe fungsi tersebut. Dan yang kedua, fungsiku merupakan nama fungsi tersebut, dan ini bebas, dapat kita ganti menjadi namanya atau nama apapun yang akan kita buat. Yang ketiga adalah blok di dalam tanda kurung kurawal. Ini adalah fungsi yang dieksekusi dan dipanggil nantinya. Dan yang ketiga adalah fungsi dengan parameter. Selain itu, fungsi biasanya membawa informasi nilai atau variabel yang berada di parameternya. Dan bentuknya adalah int fungsi, di dalam kurungnya terdapat parameter 1 dan parameter 2, dan di dalam kurung kurawal adalah perintah yang eksekusi. Parameter bertindak sebagai variabel di dalam fungsi tersebut. Parameter dibuat dengan nama fungsi dan berada di dalam tanda kurung. Kita dapat menambahkan beberapa parameter sekaligus dalam satu fungsi. Contoh di atas, kita membuat dua program parameter dalam fungsiku. Yang keempat adalah prosedur. Prosedur sama dengan fungsi. Prosedur juga merupakan bagian dari subprogram yang mengerjakan suatu perintah atau tugas tertentu. Prosedur bermanfaat saat kita ingin melakukan perintah yang sama berulang-ulang kali. Kita hanya perlu membuat sekali dan nantinya dapat dipergunakan dengan cara dipanggil sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam adalah perbedaan prosedur dan fungsi. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang begitu signifikan antar prosedur dan fungsi. Keduanya merupakan sebuah subprogram yang dapat mengerjakan tugas tertentu. Namun jika dicermati, fungsi dideklarasi dengan menggunakan tipe data, misalnya int penjumlahan. Fungsi tersebut dapat
Fungsi tersebut wajib harus menghasilkan nilai balik atau return value. Sementara untuk prosedur dideklarasikan biasanya dengan tipe void. Tipe void adalah salah satu jenis tipe data yang tidak berarti apa-apa atau valueless. Tipe void biasanya digunakan untuk prosedur yang pada dasarnya tidak mempunyai nilai balik. Karena tipe void bersifat valueless, maka pada saat di pendeklarasian prosedur tidak menyebutkan tipe void pun tidak apa-apa. Kali ini saya akan membahas tentang program yang saya buat, di mana saya menggunakan header include Ustream dan using namespace. Include Ustream ini adalah file berguna untuk file library, di mana digunakan untuk check-in dan check-out, karena saya juga menggunakan check-in dan check-out. Dan pada line keempat dapat ditemukan subprogram prosedur, di mana subprogram prosedur itu berstruktur void, dan void ini bernama online shop, dan di dalamnya kita menemukan saya membuat integer, di mana integer ini berfungsi untuk bilangan bulat. Dan pada void ini saya juga menggunakan percabangan if dan elsif, karena barang beli if itu dalam kurung barang beli sama dengan satu itu berguna untuk sebagai memberikan nilai pada variabel, sehingga harga beli sama dengan jumlah beli dikali harga beli yang pertama, yaitu 150.000, dan yang kedua dan ketiga itu sama prosesnya seperti yang pertama. Dan ketika kita salah menginputkan pilihan, maka akan keluar silahkan memasukkan pilihan dengan benar. Dan pada line ke-21 dapat kita lihat INTD sama dengan 1, 2, 3, 4. Ini adalah menggunakan achievement operator, di mana void kode verifikasi INTA, di mana pada line ke-24 INTX sama dengan D, di mana X ini sama dengan 1, 2, 3, 4, dan setelah itu kita dapat menemukan percabangan, di mana ketika A sama dengan X, tadi dapat kita lihat X itu sama dengan D, di mana D itu 1, 2, 3, 4, 5, dan A itu menjadi sama dengan X, berarti A itu sama dengan D, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan dapat kita lihat ketika kita menginputkan kode verifikasinya tadi 1, 2, 3, 4, 5, maka akan keluar output kode verifikasi Anda benar, dan terima kasih sudah belanja di toko kami. Dan ketika kita salah memasukkan kode, maka outputnya yang dikeluarkan adalah kode verifikasi Anda salah, dan outputnya lagi kan mengeluarkan silahkan masukkan kode verifikasi dengan benar. Dan 30 dan pada line 36 ini kita menemukan fungsi utamanya, di mana kita memasukkan integer barang beli, jumlah beli, dan harga beli, dan pada line 39 sampai 46 ini adalah sebagai nama saya sendiri dan daftar pilihan yang ada pada online shop ini. Pada atau bisa dibilang baris ke-39 sampai 46 ini dapat dikatakan sebagai hiasan saja. Dan pada line 47 mengeluarkan nomor barang yang dibeli. Ini meminta kita untuk memasukkan nomor barang yang dibeli yang pertama. Maka kita akan memasukkan barang yang dibeli, misalnya yang satu kaos 3 second sama dengan 150.000, yang kedua sandal Eiger 250.000, yang ketiga celana Gucci 500.000. Maka kita akan memasukkan nomor ini barang beli.
dan checkoutnya. Dan yang kedua kita masukkan jumlah pembelian, di mana jumlah pembelian ini kita mau membeli berapa barang itu. Dan setelah itu pada line ke-51 ini pemanggilan prosedur percabangan, di mana prosedur percabangan adalah void ini. Maka void ini akan dipanggil lagi ketika line 51 ini, sehingga harga beli, total harga seluruhannya menjadi harga beli, di mana harga beli tadi dapat kita lihat jumlah beli dikali harga. Dan yang kedua adalah memasukkan kode verifikasi dan kode verifikasi Anda, dan menginputkan kode verifikasi, di mana menginputkan itu terdapat di sini. Dan kode verifikasi A itu adalah, dan pada line 56 menginputkan kode verifikasi, di mana line ini untuk memanggil prosedur, yaitu kode verifikasi. Kode verifikasi yang ini tadi. Dan selesai. Kali ini saya akan membahas flowchart yang saya buat, dimana pada simbol ini bernama terminator simbol. Yang digunakan itu permulaan atau start dan akhir untuk suatu kegiatan. Dan yang kedua, kita memasuki simbol decision, di mana simbol ini adalah simbol untuk percabangan. Maka kita akan disuruh untuk memilih barang yang akan dibeli. Dan yang ketiga ini adalah simbol processing simbol. Dan processing simbol ini kita itu menginput, maksudnya kita itu untuk memilih barang yang akan kita beli, karena kita disuruh tadi pada simbol decision tadi ini. Dan yang keempat adalah simbol predefined process, di mana itu untuk melaksanakan suatu bagian subprogram atau prosedur, di mana di sini program akan menghitung biaya yang kita beli. Dan ketiga adalah simbol input dan output, di mana ini akan mengeluarkan jumlah biaya yang kita keluarkan dalam pembelian tadi. Dan simbol berikutnya adalah simbol processing simbol, di mana kita disuruh memasukkan kode, yang dimana tadi pada penjelasan pada programnya simbolnya kita memasukkan kode, mana kodenya 1, 2, 3, dan 4. Dan berikutnya kita masukkan simbol proses kode verifikasi, di mana pada proses kode verifikasi ini kode kita sedang diproses benar atau tidaknya. Ketika kode benar, maka akan program akan diakhiri. Tapi ketika kode salah, maka akan keluar output masukkan kode yang benar dan kembali lagi ke awal. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf ketika ada kekurangan dan salah kata saya. Buat tes dari saya menuju tak terbatas dan melampauinya. Sekian dan terima kasih.